Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, I'm Miss Anissa Andianti and I'm your teacher. Today we're going to learn about conditional sentence. In this lesson, we're going to cover about the statements such as I will be successful if I study hard, I would go with him if I were you, and I would have been there if I hadn't had homework. Let's go! Alright, before we start our lesson today, let's pray to the Almighty God here. Let's pray together. Start. Finish. Alright, now let's start our lesson today. In the last meeting, we were talking about procedure text. Start from figuring out what is it, how is it like, and what are the structures there. And today, we're going to learn about conditional sentence. Sebetulnya conditional sentence itu apa ya, Miss ya? Apa semacam kayak kalimat yang dipakai secara kondisional atau gimana sih, Miss? Nggak ngerti. Nah, kita langsung aja ya. Jadi, conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan hal yang dianggap sebagai pengandaian, imajinasi, dan hal lainnya yang belum pernah terjadi. Nah, ini bisa dipakai nih kalau misalnya mau ngandai-ngandai di masa yang akan datang. Nah, sebelum kita lanjut nih, Miss mau tanya, di sini ada yang seneng berhayal nggak? Ada seneng lamun nggak? Ayo, nggak apa-apa, aku aja. Komen-komen, mana komennya? Nggak apa-apa kok, nggak usah malu. Miss juga seneng berhayal kok, asalkan ketika kita menghayal itu dibarengi dengan usaha keras ya, teman-teman sekalian. Alright, now let's continue. Alright, now if we talk about conditional sentence, it has 4 types. Type 0, type 1, type 2, and type 3. There are 4 types here. The type 0 itu mengungkapkan suatu hal yang sudah terjadi secara wajarnya, sudah pada umumnya. Kemudian yang type 1 ini bisa mengandaikan hal yang kemungkinan besar akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, yang type 2, ini adalah type yang mengungkapkan ini hal yang akan terjadi di masa depan walaupun kemungkinannya kecil. Nah, ini nih yang lebih menuju ke menghayal. Nah, yang type 3 yang paling terakhir ini adalah kalimat yang tidak mungkin akan terjadi. Kenapa? Karena sudah terjadi di masa yang lalu. Alright, now let's start from type 0. Jadi type 0 di sini seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya adalah kalimat yang mengungkapkan suatu hal yang terjadi yang sudah pada umumnya, yang sudah seperti biasanya, sudah sewajarnya. Jadi type 0 ini semacam kalimat yang sudah merupakan kenyataan yang sudah pasti nggak bisa diganggu gugat oleh suatu hal. Jadi istilahnya kayak jika begini maka begitu. Contohnya, jika hujan jalanan basah. Jika kita menjemur pakaian di depan matahari maka baju kita kering. Itu contohnya teman-teman. Nah, rumusnya if plus simple present, simple present. Atau bisa dibalik nih, simple present plus if plus simple present. Sudah jelas sampai sini? Kalau belum jelas, nah langsung aja nih Miss kasih contohnya. If it rains, clothes get wet. Jika hujan, jalanan basah. Another example, your eyes damaged if you stare at the sun too long. Mata kamu rusak kalau lihat matahari terus, kalau kamu memandang matahari terus. Baik, jadi sekarang kita lanjut ke type 1, yaitu kalimat yang mengungkapkan hal yang akan terjadi di masa depan dengan kemungkinan yang besar. Nah, bisa nih semacam kayak kalau kita sudah yakin nih dengan apa yang kita putuskan hari ini, pasti apa yang didampak masa depan akan terasa. Nah,
Kayak apa sih Miss contohnya? Tak dulu, jangan langsung contoh dulu. Nah, jadi ketika kita membahas step 1 ini, lebih tepatnya kayak kita sudah memutuskan sesuai dengan apa yang kita putuskan hari ini, dan itu akan berdampak di masa yang akan datang. Nah, rumusnya bagaimana, Miss? Rumusnya if plus simple present, simple future. Bisa juga nih dibalik, kayak tadi, simple future plus if plus simple present. Nah, supaya lebih memahami lagi, Miss kasih contoh. I will be successful if I study hard. Nah, jadi ketika saya belajar keras dari sekarang, maka saya akan sukses. Seperti itu. Nah, pasti dengan kalau sebelum menuju ke tangga suksesan, pasti kita harus mulai dari kerja keras dulu ya teman-teman. Nah, ada contoh lain, Miss, ada. Here's another example. If you tell your mom the truth, she will forgive you. Kalau kamu kasih tahu yang sebenarnya pada ibumu akan memaafkanmu. Itu contoh lainnya. Ada banyak lagi contoh yang bisa kita beritahu. Misalkan kasih beberapa contoh, dan mungkin teman-teman sekalian bisa coba pelajari kembali. Alright, now let's carry on to type 2. Nah, setelah type 1 tadi, sekarang kita mulai type 2, itu di sini mengungkapkan hal yang akan terjadi di masa depan, namun kemungkinannya kecil. Nah, ini bisa nih dipakai buat kalau misalnya lagi asik menghayal atau semacam kayak ya cuma membayang-bayangkan sesuatu. Nah, bisa nih kita pakai type 2 ini. Ini masih ada kemungkinan terjadi seperti yang type 1. Bedanya kalau type 1 itu kemungkinannya udah pasti akan terjadi, dan pasti kemungkinannya besar kalau udah pasti. Sementara kalau type 2 ini bisa terjadi, bisa enggak. Jadi contohnya seperti kalau aku jadi kamu mah mending makan itu. Kalau aku punya sekolahan ini, wah, murid-murid saya kasih kebebasan. Nah, semacam itu. Jadi rumusnya if plus past tense, past future. Atau bisa dibalik nih, past future plus if plus past tense. Supaya lebih jelasnya lagi, contohnya, if I were you, I would go with him. Kalau aku jadi kamu, aku berjalan aja sama dia. If I were the teacher here, I would give my students a freedom. Kalau saya jadi guru di sini, saya kasih kebebasan pada murid-murid saya. Ada lagi, I wouldn't think about it if I were you. Saya tidak akan memikirkannya kalau saya jadi Anda. Seperti itu, dan masih banyak lagi. Jadi type 2 ini seperti yang kita ketahui adalah mengungkapkan suatu hal yang bisa terjadi di masa depan, namun kemungkinannya sangat kecil. Bisa saja nih hanya semacam angan-angan saja, semacam angan-angan. Alright, now we're going to the type 3. This is the last type of conditional sentence. Sebelumnya kita sudah membahas type 0, type 1, dan type 2. Sekarang kita lanjut ke type 3. Jadi type 3 ini digunakan untuk mengungkapkan hal yang seharusnya terjadi tapi tidak bisa terjadi. Jadi istilahnya seperti dalam peribahasa, nasi sudah jadi bubur. Seperti itu. Atau lebih jelasnya lagi, seperti ini contoh kesehariannya nih. Coba kalau nilai akhir saya bagus, pasti sudah keterima di sekolah unggulan. Coba kalau PR-nya nggak banyak, pasti udah main-main sama teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya type 3. Rumusnya gimana, Miss?
Rumusnya seperti ini. If plus past perfect, future perfect. Atau bisa kita balik jadi future perfect plus if plus past perfect. Lebih jelasnya lagi, Miss kasih contoh ya. If I hadn't had homework, I would have been there. Jika saya tidak ada PR, harusnya saya udah di sana. Nah, seperti itu. Atau lebih jelasnya lagi, if I hadn't been sick, I would have traveled to Bali with my friends. Kalau saya tidak sakit, seharusnya saya sudah jalan-jalan ke Bali sama teman-teman. Seperti itu. Atau ada lagi nih, if he had a good grade, he would have gone to the best school ever. Kalau dia nilainya bagus, seharusnya dia bisa masuk ke sekolah unggulan. Nah, seperti itu. Nah, jadi type 3 ini istilahnya seperti mengungkapkan suatu hal yang tidak dapat terjadi karena telah disebabkan oleh penghalang yang telah terjadi. Alright, now that's all about conditional sentence, students. Oh yes, before we finish this class, do you have any questions, students? Really? No questions? Oh, right. I hope you understand what we have learned today. Oh yes, one more. I have something for you. So, if you would like to create your own conditional sentence, you can write your own conditional sentence in this comment. It might be type 0, type 1, type 2, type 3, or it's up to whatever you would like. But if you would like to use these 4 types, that will be better. But everything is up to you, class. Remember, never think that you are failed when you make mistake, because by making mistake, we learn something new for future, and it will be useful. Alright? No questions? Really? Alright. I hope our lesson today is completely easy to understood, class. Now, before we finish our class, let's pray to Almighty God so what we have learned today can be useful in the future. Let's pray together. Start. Finish. Alright, that's all for today. Thank you for watching this channel, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later, class. Bye bye.